Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di channel Kuno Kuno Tani, channel belajar tani bersama. Baik, di sini saya masih di ladang jagung lagi ya seperti biasanya, dan langsung saja di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan sedikit memberikan pengalaman saya pribadi untuk teman-teman semuanya tentang cara pengucuran tanaman khususnya jagung maupun tanaman sayuran lainnya menggunakan pupuk NPK Mutiara yang saya larut ke dalam air ya. Nah, baik, langsung saja untuk caranya, yaitu ini bisa dilihat ini adalah pupuk cairan NPK Mutiara ya. Dan ini adalah pupuk yang saya buat kemarin, yaitu untuk 1 kilo pupuk NPK Mutiara 16 itu saya rendam di air yang 1 liter air ya. Kemudian saya larutkan, jika sudah larut ini didiamkan sekitar 1 sampai 2 malam. Kemudian nah ini yang paling penting di sini. Untuk ember yang berkapasitas sekitar 4,5 liter ini, saya di sini menggunakan sekitar satu botol atau 1 gelas. Nah, 1 gelas kemasan air minum seperti ini untuk pupuk NPK Mutiaranya yang sudah saya buat, yang saya jelaskan tadi ya. Ini bisa langsung dicairkan seperti ini. Ini untuk pemupukannya ini tergantung usia jagungnya atau usia tanamannya ya. Kalau usianya terlalu masih muda, masih kecil, ini bisa segelasnya atau setengah gelasnya ya. Ini kan 1 gelas, 1 gelas untuk per 4,5 liter air ini ya, yang dalam ember ini. Jadi kalau istilahnya sayurannya ataupun jagungnya ataupun yang lainnya, itu tanaman yang lainnya maksud saya, itu masih kecil, jadi teman-teman bisa menggunakan setengah gelas untuk pupuk NPK Mutiara cairnya ya guys. Nah, ini cukup direndam-rendam seperti ini. Kemudian ini warnanya menjadi setengah hijau toska seperti ini ya. Dan untuk cara pengaplikasiannya kepada tanaman jagung kita di sini perlu diperhatikan, yaitu nah ini untuk 1 gelas air minum seperti ini bisa dikocorkan langsung untuk menjadi 2 lubang ya. Ini satu, untuk 1 gelas ini menjadi 2 lubang. Jadi ini setengah seperti ini. Nah, setengahnya untuk yang satunya lagi. Nah, jadi ini akan lebih irit penggunaannya ya guys. Nah, untuk cara pengaplikasiannya kepada tanaman jagung kita ya, di sini saya hanya memberikan contoh saja. Nah, di sini teman-teman bisa mengocornya dengan menggunakan alat kocor ataupun menggunakan tangki penyemprotan, tetapi untuk tangki biasanya nozzle-nya itu harus dilepas dulu ya, dan agak lebih ribet karena harus memompa. Oke, di sini hanya memberikan contoh saja. Di sini saya menggunakan gelas air minum atau air mineral, bekas air mineral seperti ini ya. Ini seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu untuk per pokok itu setengahnya saja. Nah, jadi ini sebetulnya tidak setengahnya juga boleh, tetapi ini bisa menghemat ya. Kita bisa memberikan pemupukan pada tanaman jagung kita sesuai dengan selera kita masing-masing. Jika pupuknya terlalu banyak, itu otomatis akan semakin subur ya guys. Nah, ini untuk setengahnya lagi ke sini. Dan bagaimana Bang untuk cara pengucuran dengan menggunakan alat kocor kalau ukurannya itu tidak pas? Nah, sekali lagi di sini kita bisa mengira-ngira ya, kalau menggunakan alat kocor itu mengira-ngira untuk pengucurannya, walaupun selisih sedikit itu tidak apa-apa. Yang penting kan kita sudah melakukan pemupukan dengan cara di kocor ya. Dengan cara kocor ini biasanya ini akan lebih irit untuk penggunaan pupuk kimia ya guys, khususnya untuk NPK Mutiara ataupun Ponska pun juga boleh untuk di kocor seperti ini. Oke ya guys. Nah, jadi cukup mudah untuk caranya. Jadi intinya itu untuk 1 ember yang berkapasitaskan 4,5 liter ini itu hanya membutuhkan 1 kemasan ini, 1 botol air mineral untuk pupuk NPK Mutiara yang sudah dicairkan. Untuk caranya kemarin bisa dicek ya untuk cara pembuatannya, yaitu untuk 1 kilo NPK Mutiara itu direndam dalam air 1 liter ya, kemudian didiamkan selama 1 sampai 2 malam, kemudian bisa diaplikasikan. Oke ya guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Untuk video pendek kali ini ya, saya rasa cukup singkat untuk caranya pengocoran dan
Di sini saya hanya berbagi pengalaman tentang berapa dosisnya, dan di sini semoga video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Oke ya guys, mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.